Hai guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Jo Review. Dan di video kali ini mungkin agak sedikit beda ya, karena di video kali itu gue nggak bahas smartphone. Tapi sebagai gantinya di video kali ini tuh gue kedatangan salah satu dashcam unik yang ukurannya tuh compact banget. Dimana sekarang di tangan kanan gue ini gue udah megang dashcam dari 70mi M500. Nah, buat kalian belum tahu 70mi itu apa, jadi 70mi ini adalah salah satu produk dari ekosistemnya Xiaomi. Dan ini tuh 70mi ini dijual secara resmi di Indonesia ya. Jadinya ini tuh garansinya pakai garansi resmi. Nah, di video kali ini kenapa gue pengen ngebahas si dashcam yang satu ini? Karena kebetulan di Jakarta ini tuh gue agak sedikit aware ya sama kondisi jalanannya yang banyak banget gitu modus-modus orang jahat. Jadinya dashcam ini tuh pengen gue pasangin di mobil gue juga. Dan ini tuh tentu aja tujuannya buat meminimalisir ya kemungkinan-kemungkinan terburuk yang biasanya terjadi sama orang-orang yang nggak pakai dashcam. Karena tuh kan emang ada aja ya tujuannya tuh orang itu berbuat jahat buat memeras orang yang jadi korbannya. Jadinya dengan dashcam ini gue harap hal ini tuh nggak terjadi gitu sama kalian juga. Nah, so kebetulan ini dashcam udah gue pegang selama sekitar 2 mingguan. So buat kalian penasaran sama reviewnya, tanpa basa-basi lagi, seperti biasa langsung aja check this out. Alright, kita bakal mulai dulu ya dari lihat isi kotak box pembeliannya si 70mi ini. Well, sekarang kalian lihat saat ini adalah isi dari kotak paket pembeliannya si 70mi M500 ini. Dan sebenarnya si M500 ini juga ada hardwire kitnya juga ya, yang tentunya aja ini tuh dijual secara terpisah. Fungsinya apa? Mungkin bakal gue jelasin nanti di video ini. Dan pertama-tama kita bakal start dulu ya, mulai dari ngeliat si spesifikasi dashcam M500 dari 70mi ini. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, si 70mi M500 ini tuh udah dibekali dengan perekaman 1944p. Dan disitu yang gue suka, di perekamannya ini tuh juga udah support HDR nih. Jadinya kalau seandainya kalian itu ngerekam di siang hari, di sini tuh perekamannya bakal kelihatan lebih terang gitu. Terutama di sudut-sudut yang gelap yang biasanya tuh bakal nggak ke-highlight sama kamera dashcam yang pada umumnya. Selain itu di sini untuk tingkat kelebarannya FOV-nya itu ada di 170 derajat, which is ini tuh wide banget. Dan disitu yang gue suka, dashcam ini juga ngebawa aperture yang bukannya itu cukup lebar gitu, di f2.0 yang tentu aja bakal ngebantu banget untuk nangkep cahaya di malam hari. Nah, di dashcam ini juga ada fitur built-in GPS dan juga GLONASS yang fungsinya itu untuk mengukur kecepatan dari si mobil kita. Dan di sini ada satu hal yang paling menarik perhatian gue, yaitu dari memorinya nih, which is ini tuh gede banget, yaitu di 64GB. Emang sih dashcam ini tuh nggak bisa ditambahin lagi pakai micro SD. Tapi at least menurut gua memori segini tuh udah cukup banget nih. Apalagi ada fitur auto delete-nya yang menurut gua tuh bakal berguna banget. Nah, kita langsung aja ke tes perekamannya, di mana di sini tuh udah gua tes di berbagai kondisi baik itu siang ataupun malam. Dan di sini kalian bisa lihat ya, untuk perekamannya ini tuh menurut gua emang bisa dibilang ya oke lah untuk ukuran dashcam. Hasilnya tuh menurut gua tajam dan HDR-nya menurut gua tangkapannya juga cukup bagus. Begitu juga kalau seandainya kalian lihat dashcam ini juga bisa ngerekam video dengan hasil yang bisa dibilang tuh cukup stabil ya, nggak goyang-goyang lah pokoknya. Dipakai untuk rekam malam hari, menurut gua hasilnya juga bisa dibilang tuh udah decent banget. Dan mungkin ada satu buah fitur yang menurut gua ini tuh cukup inovatif, meskipun jujur gue itu kurang gitu suka sama fitur ini, yaitu fitur ADAS atau Advanced Driving Assistance System. Nah, fitur ini tuh fungsinya adalah memberitahu kita kalau seandainya kita itu terlalu dekat sama mobil depan kita atau saat kita lagi pindah jalur. Dan sebenarnya menurut gue notifikasi ini tuh kurang gitu penting ya, karena kadang-kadang tuh kondisinya tuh pas kita lagi nggak mood itu menurut gue suaranya agak sedikit ngeganggu. Meskipun sebenarnya itu juga nggak masalah ya, balik lagi tergantung sama preferensi kalian masing-masing. Nah guys, jadi sekarang ini gue lagi nyobain si dashcam M500 dari 70mi. Dan ini kalau seandainya kalian lihat nih kedengaran ya agak sedikit berisik, jadinya fitur ADAS-nya ini menurut gue sih agak sedikit terlalu sensitif, karena setiap ada motor di depan kita, dia tuh bakal langsung kasih notifikasi kalau ada orang yang nyebrang di depan kita gitu. Jadi ya begitulah. Nah, kalian bisa dengar sendiri ya gitu. Tapi sebenarnya satu fitur lagi yang gue suka, dimana si dashcam M500 ini tuh udah support sama yang namanya voice comment. Jadinya kita bisa langsung aja merintahin komen apa yang pengen kita sampaikan ke si dashcam M500 ini. Salah satu contohnya bisa juga untuk ngambil foto. Dan langsung kita coba aja ya. Take a photo. Nah,
Itu dia langsung ngambil foto dan nanti bakal bisa langsung kita lihat di album aplikasi 70My kita gitu. Nah, tadi kan di awal gue ada mention juga ya mengenai hardwire kit yang berfungsi untuk si 70My M500 ini. Sebenarnya ada beberapa fitur-fitur tersembunyi dari dashcam ini yang cuma bisa diaktifin menggunakan hardwire kit ini. Dan fitur-fitur tersebut tuh menurut gue, to be honest, gak gue pakai banget ya. Yaitu adalah perekaman saat kita lagi parkir, ataupun satu lagi adalah perekaman timelapse. Which is ini tuh kayaknya nggak gue butuhin untuk pekerjaan gue sehari-hari. Selain itu, dashcam ini juga punya sensor emergency, yaitu fungsinya untuk merekam kejadian tabrakan ataupun untuk guncangan yang menurutnya itu nggak wajar. Jadinya menurut gue dashcam ini tuh tentunya bakal ngebantu banget, terutama buat kalian yang sering lewat jalan-jalan rame. Dan jalannya ini tuh adalah jalan yang rawan banget sama aksi-aksi kejahatan yang bermoduskan tabrak lari ataupun bermoduskan sengaja nabrakin diri. Lalu kan kira-kira tadi kita udah ngebahas mengenai kelebihannya si dashcam M500 dari 70My ini. Nah, sekarang tuh gue pengen ngebahas ya, mulai dari kekurangannya si 70My M500 ini. Well, kalau bisa dibilang kekurangan dari dashcam ini tuh sebenarnya ada satu aja, yaitu nggak adanya built-in monitor pada dashcamnya. Which is sebenarnya ini tuh agak sedikit ribet ya, karena kita itu kalau seandainya pengen lihat hasil videonya, kita itu tuh wajib ngeliat videonya dari aplikasi 70My yang di pairing sama HP kita. Cuman emang di aplikasi ini tuh kita bisa aktifin berbagai fitur-fitur ataupun kita bisa juga ubah setelan dari si dashcam M500 ini. Dan so far menurut gua untuk tampilan UI dari aplikasi 70My-nya ini tuh menurut gua juga easy to use. Jadinya buat kalian yang awam sama aplikasi 70My mungkin bakal mudah untuk adaptasi pakai dashcam ini. Dan ngomongin soal worth it apa enggaknya, sebenarnya dengan harga 1.799.000 dashcam M500 dari 70My ini tuh menurut gua cukup worth it nih. Karena menurut gue secara kualitasnya dashcam ini tuh menawarkan perekaman yang oke banget. Meskipun emang di beberapa kondisi dashcam ini tuh tentu aja masih ada sedikit kekurangannya. So palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari 70My dashcam M500. Dan like kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Dan kalau seandainya kalian pengen beli dashcam ini, langsung aja bisa menuju link yang udah gue taruh di kolom deskripsi. So palingan gitu aja, gue Bang Jo pamit dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.